Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh, NIM 6101421131 dari Prodi PJKR Internasional Kelas. Pada video kali ini, saya akan menyebutkan nama-nama persendian yang ada pada tubuh manusia. Persendian atau artikulasio yaitu pertemuan dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan ataupun tidak. Secara fungsional, artikulasio dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sinatrosis, artinya sendi tersebut tidak dapat bergerak, biasa disebut sendi mati. 2. Amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya terbatas. 3. Diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Berikut ini nama-nama persendian yang ada pada tubuh manusia, dimulai dari sendi yang ada pada daerah kepala, wajah, vertebra, dan rongga dada. 1. Suturna koronal, yaitu hubungan antara tulang frontal, tulang dahi, dengan tulang parietal, tulang ubun-ubun. Ini termasuk dalam jenis artikulasio sinatrosis suturna. Pada sendinya tidak ada gerakan. 2. Suturna sagital, yaitu hubungan antara tulang parietal dekstra dan parietal sinistra. Jenis artikulasionya adalah sinatrosis suturna dan pada sendinya tidak ada gerakan. 3. Suturna squamosa, yaitu hubungan antara tulang parietal dengan tulang temporal atau tulang pelipis. Jenis artikulasionya adalah sinatrosis suturna dan tidak ada gerakan pada sendinya. 4. Suturna lamboidea, yaitu hubungan antara tulang parietal dengan tulang oksipital, tulang kepala belakang. Jenis artikulasionya adalah sinatrosis suturna dan tidak ada gerakan pada sendinya. 5. Temporomandibularis, yaitu hubungan antara tulang temporal dengan tulang mandibula, tulang rahang bawah. Jenis artikulasionya adalah elipsoidea, gerakannya adalah elevasi, depresi, protraksi, dan retraksi pada mandibula. Elevasi yaitu gerakan mengangkat pada sendi, kemudian depresi adalah gerakan menurun, kemudian protraksi adalah gerakan ke depan, dan retraksi adalah gerakan ke belakang. Contoh gerakannya adalah seperti ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian yang keenam, atlanto-occipitalis, yaitu hubungan antara tulang oksipital dengan tulang atlas C1. Jenis artikulasionya adalah elipsoidea, gerakannya adalah fleksi, ekstensi, dan lateral fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk sendi, elevasi adalah gerakan meluruskan sendi, dan lateral fleksi adalah gabungannya. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, lateral fleksi. Kemudian yang ke-7 itu ada atlanto-axialis, yaitu hubungan antara tulang atlas C1 dengan tulang eksis C2. Jenis artikulasionya adalah trochoidea, gerakannya adalah rotasi atau berputar. Contoh gerakannya seperti ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah intervertebralis, yaitu tulang pembentuk sendinya adalah vertebra. Kemudian jenis artikulasionya adalah artodea, gerakannya adalah meluncur atau geser. Contoh gerakannya seperti ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian 9. Discus intervertebra. Discus intervertebralis. Ini tulang pembentuk sendinya adalah vertebra, kemudian jenis artikulasionya adalah simfisis dan pada sendi ini tidak ada gerakan. 10. Lumbosakralis, yaitu hubungan antara tulang lumbal dengan tulang sakrum. Jenis artikulasionya adalah elipsoidea, gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, fleksi,
ekstensi. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian 11 itu ada 11 itu ada processus alveolaris dentis. Tulang pembentuk sendinya adalah processus alveolaris gigi dengan maksila atau mandibula. Jenis artikulasionya adalah gomposis dan pada sendi ini tidak ada gerakan. Kemudian yang ke-12 itu ada costa vertebralis, yaitu hubungan antara tulang costa dengan tulang vertebra thorax. Jenis artikulasinya adalah arthodea, gerakannya adalah meluncur atau geser. Contoh gerakannya seperti ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sternocostalis, yaitu hubungan antara tulang sternum dengan tulang costa. Jenis artikulasionya adalah arthodea, gerakannya adalah luncur atau geser. Gerakannya dapat kita lihat ketika kita bernafas menggunakan pernapasan dada. Jadi contohnya seperti ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian sendi pada anggota gerak atas manusia atau ekstremitas superior itu ada satu ada sternoclavicularis dan acromioclavicularis. Itu termasuk dalam jenis artikulasio arthodea. Gerakannya adalah elevasi dan depresi pada bahu. Jadi gerakannya seperti ini. Nah, kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada humero. Humero atau humerus clavicularis. Humeru atau humero clavicularis. Ini tulang pembentuk sendinya adalah tulang scapula dan tulang humerus. Jenis artikulasionya adalah arthodea. Jenis artikulasionya adalah spheroidea. Gerakannya adalah fleksi, ekstensi, trikumduksi, abduksi, dan adduksi. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, trikumduksi. Ini trikumduksi, kemudian abduksi menjauhi tubuh dan adduksi mendekati tubuh. Kemudian yang ketiga, ubiti. Ubiti ini mempertemukan 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Jenis artikulasionya adalah ginglimus. Gerakannya adalah fleksi dan ekstensi lengan bawah. Jadi contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, radio ulnaris proximal dan radio ulnaris distal. Tulang pembentuk sendinya adalah radius dan ulna. Kemudian jenis artikulasionya adalah trochoidea. Gerakannya adalah pronasi dan supinasi. Pronasi itu gerakan mengadahkan tangan dan supinasi itu gerakan menelungkupkan tangan. Jadi gerakannya seperti ini. Pronasi, supinasi. Pronasi, supinasi. Kemudian yang kelima itu ada membran interossea radio-ulnaris. Tulang pembentuk sendinya adalah membran jaringan ikat. Kemudian jenis artikulasinya adalah syndesmosis dan tidak ada gerakan pada sendinya. Kemudian yang keenam itu ada radiokarpal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah radius, ulna, dan karpal. Kemudian jenis artikulasionya adalah ellipsoidea. Gerakannya adalah fleksi, ekstensi, kemudian adduksi, dan abduksi. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, dan adduksi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu ada intertarsalia. Interkarpalia. Ini tulang pembentuk sendinya adalah karpal. Kemudian jenis artikulasionya adalah arthodea. Gerakannya adalah meluncur atau geser.
Kemudian gerakannya ini, contoh gerakannya seperti ini. Jadi gerakannya seperti ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian yang ke-8, karpo metakarpal 1. Sendi ini terletak pada ibu jari. Kemudian tulang pembentuk sendi adalah karpal dan metakarpal 1. Jenis artikulasionya adalah solaris. Kemudian gerakannya itu fleksi, ekstensi, oposisi, abduksi, dan adduksi. Jadi contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, krikumduksi, kemudian abduksi dan adduksi. Nah, kemudian yang ke-9 ada karpo metakarpal 2 sampai 5. Jadi dimulai dari jari telunjuk sampai jari kelingking. Ini tulang pembentuk sendinya adalah karpal dan metakarpal 2 sampai 5. Jenis artikulasionya adalah artodea. Kemudian geraknya itu meluncur atau geser. Jadi contoh gerakannya seperti ini. Nah, kurang lebih gerakannya ini seperti itu. Kemudian yang ke-11 itu ada intermetakarpal. Maksudnya yang ke-10 itu ada intermetakarpal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah basis metakarpal, kemudian termasuk dalam jenis artikulasi artodea. Gerakannya adalah meluncur atau geser. Kemudian yang ke-11 itu ada metakarpopalangeal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah metakarpal dengan phalanx atau jari-jari tangan. Nah, jenis artikulasionya adalah elipsoidea. Gerakannya adalah fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Jadi seperti ini. Fleksi, ekstensi, terus abduksi, dan adduksi. Kemudian yang terakhir itu ada interphalangeal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah phalanx, jari-jari tangan. Kemudian jenis artikulasinya adalah ginglimus. Gerakannya itu adalah fleksi dan ekstensi. Jadi seperti ini. Fleksi, ekstensi. Kemudian sendi yang ada pada anggota gerak bawah manusia atau ekstremitas inferior. 1 ada simfisis pubis. Tulang pembentuk sendinya adalah pubis dextra dan pubis sinistra. Jenis artikulasionya adalah simfisis dan tidak ada gerakan pada sendinya. Kemudian yang kedua, sakroiliaka. Tulang pembentuk sendinya adalah sakrum dengan ilium. Jenis artikulasionya adalah artodea. Pada sendi ini tidak ada gerakan. Kemudian yang ketiga, coxae. Coxae ini tulang pembentuk sendinya adalah acetabulum coxae dan caput femur. Jenis artikulasionya adalah spheroidea dan gerakan pada coxae ini sama dengan yang ada pada humeri. Humeri yang ada pada ekstremitas superior, yaitu ada gerakan fleksi, ekstensi, krikumduksi, abduksi, dan adduksi. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, kemudian ekstensi, ini fleksi, ekstensi, kemudian krikumduksi seperti ini, kemudian abduksi dan adduksi. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Kemudian yang keempat ada genu. Genu ini sama dengan kubiti yang ada di ekstremitas superior. Genu ini mempertemukan 3 tulang, yaitu ada tulang femur, patella, dan tibia. Jenis artikulasinya adalah ginglimus. Gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi. Kemudian yang keempat ada tibiofibularis proximal dan tibiofibularis distal. Tulang pembentuk sendinya adalah tibia dan fibula. Jenis artikulasionya adalah artodea
dan pada sendi ini tidak ada gerakan. Kemudian yang keenam ini ada membran interossea tibiofibularis. Tulang pembentuk sendinya adalah membran jaringan ikat dan termasuk dalam jenis artikulasio syndesmosis dan tidak ada gerakan pada sendinya. Yang ketujuh yaitu talocruralis. Ini menghubungkan 3 tulang, yaitu talus, tibia, dan fibula. Kemudian termasuk dalam jenis artikulasio ginglimus, gerakannya adalah plantar fleksi dan dorsofleksi. Contohnya gerakannya seperti ini, plantar fleksi. Jadi dia seperti jinjit, menggunakan jari-jari kaki. Kemudian dorsofleksi menggunakan tumit seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada intertarsalia. Ini tulang pembentuknya adalah tarsal, pergelangan kaki. Kemudian jenis artikulasionya adalah artrodea. Gerakannya adalah meluncur atau geser. Kemudian yang ke-9 adalah talocalcaneus. Ini tulang pembentuknya adalah talus dan calcaneus. Jenis artikulasionya adalah artrodea dan gerakannya adalah mengayun. Kemudian yang 10 adalah mediotarsal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah talus dan navicular. Kemudian jenis artikulasionya adalah artrodea. Gerakannya adalah inversi dan eversi. Inversi itu gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam, dan eversi gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Gini, contohnya seperti ini. Ini inversi dan ini eversi. Eversi maksudnya. Kemudian yang 11 adalah ada tarsometastarsal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah tarsal dan metatarsal. Jenis artikulasionya adalah artrodea, gerakannya adalah meluncur atau geser. Kemudian 12 ada intermetatarsal. Tulang pembentuk sendinya adalah basis metatarsal dan jenis artikulasionya adalah artrodea, gerakannya adalah meluncur atau geser. Kemudian yang 13 itu ada metatarsopalangeal. Ini tulang pembentuk sendinya adalah metatarsal dan palang, jari-jari kaki. Kemudian jenis artikulasinya adalah elipsoidea, gerakannya adalah fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Kemudian yang terakhir itu ada interpalangeal, yaitu tulang pembentuk sendi adalah palang, jari-jari kaki. Kemudian jenis artikulasionya adalah ginglimus, gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Contoh gerakannya adalah seperti ini. Fleksi, ekstensi, kurang lebih seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah penyebutan nama maupun geraknya. Sekian, terima kasih.